Oke, telah sampai di part yang terakhir ya. Nah, di sini untuk PPT-nya sudah selesai, teman-teman. Sudah selesai. Kalau di PPT itu cuma dibahas sampai one way. Mungkin di RPS juga sampai one way ya. Cuman kemarin dosenku itu ngasih sampai two way. Jadi sekalian aku sampaikan ke kalian demi kalian. Dan ini malam minggu. Kalau kalian tahu ini malam minggu ya aku recordnya. Jadi malam minggu itu aku buat untuk aku dedikasikan untuk feedback. Malam minggu bro. Nah, langsung saja kita akan masuk ke two way ANOVA. Jadi ini adalah one way ANOVA yang kita bahas sebelumnya. Sekarang kita beralih ke two way. Kita lihat perbedaannya ya. Di sini itu cuma satu ya faktornya. Faktornya. Nah, di sini ada dua. Ini faktor yang pertama yaitu ukuran mobil. Faktor yang keduanya yaitu pabrikan mobil. Kok aku jadi gak enak ya bilang faktornya. Tidak lah. Di sini faktor yang pertama, faktor yang kedua. Nah, ini gimana cara menggunakan ANOVA-nya? Kita buat data, terus data analisis, pilih yang ANOVA two factor with replication. Kenapa kok with replication? Karena di sini ada angka-angka yang sama gitu mungkin. Kalau kemarin dosenku bilangnya kayak gitu ya. Atau kalau ada temanku sekelas yang nonton, silahkan dikoreksi kalau misalkan aku salah bicara ya. Nah, cuman setahu gitu, karena ini ada angka yang sama gitu. 4 ada 4 lagi, ada 43 ada 43 itu kali. Nah, makanya kita pakai yang ANOVA two factor with replication. Kita masukkan nih input range. Itu dari sini ya. Nih. Kemudian eh, rows per sampel, ini jangan lupa. Ini dari sini nih guys. Orange ini berapa, domestik ini berapa gitu. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi rows per sampelnya itu 3. Oke. Kemudian alpha-nya 0,05. Terus coba kita buat di new worksheet ya. Ini sudah aku buat nih datanya di sini sebenarnya. Oke, okay. Tada, muncul di sini. Ini hasilnya ya, kita lihat coba 4,7474225. 4,74725 sama. Udah, kita hapus. Oke. Nah, di sini ada tabelnya adalah tabel uji ukuran dan pabrikan mobil terhadap daya tahan mobil. Itu ya. Ini nilai-nilainya nih. Misal dari sampel yang pertama itu nilainya 44, dari sampel kedua 54. Kemudian dari mobil yang pabrikan dalam negeri, mobil kecil pabrikan dalam negeri, gitu bacanya ya. Kalau yang ini tadi mobil sedang pabrikan luar negeri. Ini. Kalau yang di sini berarti mobil besar pabrikan dalam negeri. Itu maksud dari tabel ini. Nah, kita coba lihat. Kita coba lihat. Kita langsung fokus ke bagian ANOVA. Dan langsung aja fokus ke p-value. Sekali lagi aku katakan, kalau misalkan kita juga bisa pakai metode F distribution. Kalau misalkan nanti dimintanya F distribution, berarti ya F distribution. Nanti silahkan dibuat gambarnya. Kalau misalkan kalian itu menerima soal atau kuis ya, yang disuruh untuk membuat uji F, ya ini angka-angkanya. Coba nanti kita praktekkan ya. Nah, ini kita fokus saja ke p-value-nya. Oke, kita lanjut dulu. Kita langsung ke step yang pertama. Untuk menguji interaksi. Maksudnya apa untuk menguji interaksi? Ini adalah menguji interaksi antar sampel. Jadi sampel-sampelnya itu tidak boleh saling berpasangan. Ya, sampelnya harus saling bebas atau tidak saling terikat. Nah, caranya yaitu kita buat hipotesisnya. Yang pertama, tidak ada interaksi. Satunya ada interaksi. Oke, cuma kayak gini, sederhana. Nah,
Kemudian kita lihat p-value-nya. P-value-nya kita pakai yang interaction. Nah, untuk menguji interaksi, p-value-nya pakai yang interaction. Ini. Aku kasih warna ya, biar kalian nggak bingung. 0,717. Ini kalau kita bandingkan dengan alfa, sudah sangat terlihat jelas bahwa dia itu lebih besar dari alfa. Yang artinya fail to reject H0. Atau tidak ada interaksi. Nih, H0, ini H0. Tidak ada interaksi ya. Ini aku juga kasih keterangan. Jika H0 ditolak, proses akan berhenti karena tidak memenuhi syarat. Misalnya H0-nya ditolak atau reject H0. Berarti kan ada interaksi nih antar sampelnya. Kalau ada interaksi antar sampel, ini sudah tidak memenuhi syarat. Syarat yang mana itu, Bang? Syarat yang ini. Wih, ngobrol sama diri sendiri. Ini nih. Oke, jelas ya. Kita harus memenuhi syarat yang ini. Kalau tadi ini reject H0, jadi kan ada interaksi kan antar sampel. Jadi nggak bisa dilanjutkan. Prosesnya berhenti sampai di sini. Itu ya, kasih keterangan. Proses berhenti sampai di sini karena dia ada interaksi antar sampelnya. Tuh. Oke. Nah, ini karena dia fail to reject, kita akan lanjut di step yang kedua. Step kedua ini adalah hipotesis dari soal ini atau klaim dari soal. Misal klaim soalnya ukuran mobil dan pabrikan mobil mempengaruhi daya tahan mobil. Itu misal ujinya atau klaimnya. Ya, kita buat nih H0-nya. H0-nya itu pabrikan mobil dan ukuran mobil tidak ada efek terhadap daya tahan mobil. Kalau yang H1 itu pabrikan mobil dan ukuran mobil memiliki efek terhadap daya tahan mobil. Kalian tidak usah bingung untuk menentukan original claim dari soal itu yang mana. Ya. Kalau misalkan di soalnya disebutkan seperti yang aku bilang tadi, yang aku bilang kan ukuran mobil dan pabrikan mobil mempengaruhi daya tahan mobil. Ya udah, kita lihat nih di H1 dan H0-nya. Kalau misalkan dia memiliki efek atau berpengaruh terhadap daya tahan mobil, berarti original claim dari soal adalah H1. Karena H1 dan H0 ini selalu bentukannya tetap kayak gini. H0-nya itu tidak memiliki efek, H1-nya memiliki efek. Ini aku buat bentuk aslinya ini. Jadi bentuk aslinya itu kayak gini. Baris dan kolom tidak ada efek terhadap perubahan data. Ini H0. Satunya baris dan kolom memiliki efek terhadap perubahan data. Ini ya. Ini maksudnya sampel itu mengacu ke baris. Maksudnya kolom itu mengacu ke kolom. Ya. Di sini pabrikan mobil, di sini ukuran mobil. Ini tinggal diganti aja nih. Baris dan kolomnya itu apa? Barisnya kan pabrikan mobil. Kolomnya ukuran mobil. Tinggal diganti aja perubahan data. Datanya apa? Yaitu data daya tahan mobil. Itu ya, nggak usah bingung ya. Kalau misalkan original claim dari soal kayak yang aku ucapin tadi, berarti original claim-nya ada di H1. Yang artinya pabrikan mobil dan ukuran mobil memiliki efek terhadap daya tahan mobil. H0-nya ya tetap tidak ada efek. Ini tetap ya. H0 itu tetap tidak ada efek. H1 itu memiliki efek. Itu yang perlu diingat. Tergantung nanti soalnya nyebutinnya kayak apa. Oke. Ini nih. Yang ada di baris kan pabrikan mobil nih. Yang ada di kolom ukuran mobil. Oke, paham ya? Tadi bingung nggak? Angkat tangan coba. Ada ya? Nah, semoga dapat dipahami ya untuk yang tadi. Intinya kayak gini. Intinya H0 dan H1 itu tetap. Untuk H0 tidak ada efek, H1 memiliki efek. Ya, tergantung nanti soalnya nyebutin klaimnya seperti apa. Kalau misalkan soal nyebutin klaim bahwa pabrikan mobil dan ukuran mobil tidak memiliki efek terhadap daya tahan mobil, berarti ya H0-nya yang original claim gitu aja. Oke, kita lihat di sini alfanya adalah 0,05. Kemudian untuk mengujinya itu kita uji satu persatu. Maksudnya kita uji baris sendiri, kolom sendiri. Nih, ada dua p-value di sini. Yang atas, yang kuningnya lebih terang ini
p-value-nya dari baris, yang bawah ini p-value-nya dari kolom. Nah, ini dari sini ya angkanya ya, ingat. Kita bandingkan dengan alfa. Yang atas atau yang baris itu kurang dari alfa, artinya reject H0. Yang bawah itu lebih dari alfa, alfa itu reject H0. Nanti kesimpulannya juga ada dua. Yang pertama reject H0. Oke. Berarti yang atas ini tadi kan baris nih. Nih, baris ya. Barisnya itu pabrikan mobil. Berarti ya kesimpulannya file to reject H0, reject H0, sorry. Pabrikan mobil ada efek untuk mempengaruhi daya tahan mobil. Itu ya kesimpulannya. Yang bawahnya itu file to reject H0, yaitu ukuran mobil tidak berefek mempengaruhi daya tahan mobil. Atau kalian bisa rubah kata-katanya ya, yang lebih menarik gitu mungkin. Ukuran mobil tidak memiliki efek itu juga bisa terhadap daya tahan mobil, gitu juga apa sih. Ya, intinya seperti ini. Kalau reject H0, berarti dia menerima H1. Ya, kesimpulannya ambil aja dari kesimpulan H1 untuk pabrikan mobil. Nah, untuk ukuran mobil, dia file to reject. Berarti ya dia pakai kesimpulannya H0. Pakai H0 lah itu kopas di sini gitu, untuk ukuran mobil. Oke, ukuran mobil tidak berefek mempengaruhi daya tahan mobil. Pahami ya? Jadi untuk two way ini kategorinya ada dua. Yang pertama ya, kategorinya ada dua. Kemudian nanti kesimpulan akhir itu juga ada dua. Step by stepnya, pertama itu kita harus menguji interaksi antar sampelnya. Apakah ada interaksi atau tidak. Kalau misalkan ada interaksi, berhenti sampai di sini. Sudah cukup. Kalau misalkan tidak ada interaksi, itu akan lanjut ke step 2. Di step 2-nya, dia itu menguji satu persatu. Ya, faktor yang satu dan faktor yang kedua. Itu diuji. Kesimpulannya juga ada dua. Kesimpulan untuk faktor yang pertama dan kesimpulan untuk faktor yang kedua. Seperti itu. Sudah selesai materinya. Nggak tahu ya nanti bakalan ada soal two way atau enggak. Nah, ini buat jaga-jaga aja ya. Kalau misalkan nanti ada soal two way, cara mengerjakannya seperti ini. Kalau misalkan cuman sampai one way aja juga, berarti alhamdulillah. Kalau misalkan cuma one way ya berarti yang kalian pahami itu cuma harus one way ini, terus uji perubahan, sama uji Bonferroni. Nah, one way sama uji Bonferroni ini jadi satu harusnya. Itu ya. Jadi setelah melakukan uji one way, itu akan langsung dilakukan uji Bonferroni untuk melihat hasil yang lebih spesifik. Nah, di sini ada uji perubahan. Ini uji perubahan itu kayak buat melihat aja kalau misalkan datanya itu dirubah sedikit itu efeknya seperti apa gitu. Kalau misalkan tadi di data awalnya itu sebelum dirubah itu dia file to reject H0, kemudian di data yang kedua dia reject H0, berarti kesimpulannya berarti perubahannya itu sangat signifikan gitu ya. Karena sampai mempengaruhi keputusan. Itu untuk uji perubahan. Nah, untuk two way itu ya caranya pakai ANOVA yang two factor with replication. Kenapa pakai replication? Karena ini ada data yang sama. Nih, 43, 44, dan 44 sama kan. Kemudian stepnya yang pertama diuji dulu interaksi antar sampelnya. Kalau misalkan H0 ditolak, itu berarti ada interaksi. Kalau ada interaksi, cukup berhenti sampai di sini. Kalau misalkan tidak ada interaksi, akan melanjut di step yang kedua. Step yang keduanya, isinya adalah untuk menguji hipotesis dari soal. Ya, kok jadi alay gini aku bicaranya? Alay. Nah, untuk step yang kedua, itu untuk menguji klaim dari soal. Apakah baris dan kolom itu memiliki pengaruh terhadap perubahan data atau tidak, itu intinya. Nanti kesimpulannya juga ada dua.
kesimpulan untuk baris, dan juga kesimpulan untuk kolom, atau kesimpulan untuk faktor 1 dan kesimpulan untuk faktor 2. Oke, teman-teman, sudah selesai dan aku sangat haus. Di sini juga aku sudah kasih latihan untuk two-way. Ini ada tabel uji media iklan dan usia konsumen terhadap penjualan HP. Nih, silahkan nanti coba dikerjakan. Aku sudah kasih jawabannya di sini. Nanti silahkan disamakan kayak ini ya jawabannya ya. Yang perlu kalian perhatikan adalah jumlah ini ya, jumlah rows. Kalau misalkan tadi mengisi data analisis ya, ini kalian rows per sampel ini harus diubah ya, hati-hati. Kalau di sini ada 5 nih 5, count 5. Ini data 5 gitu, oke? Rows per sampelnya ini harus diperhatikan. Nanti hasilnya seperti ini. Nih. Silahkan dicoba dikerjakan nanti ya untuk latihan two way. Oke, nah nanti untuk latihan one way juga demikian. Kalau di sini tabelnya ada tabel uji tekanan darah terhadap nilai tes IQ. Nih, ini tekanan darahnya, ini tes IQ-nya, nilai tes IQ. Silahkan diuji, nanti hasilnya juga aku kasih di sini. Nah, jangan lihat ini dulu, coba dikerjakan dulu gitu. Setelah menonton video ini, silahkan coba dikerjakan. Nanti dikumpulkan pukul 23.59 ya. Oke, sudah selesai. Oh ya teman-teman, ini mungkin yang terakhir ya. Karena di minggu depan itu kayaknya aku bakalan bahas soal tahun lalu ya. Fitbarnya itu fitbar isinya video pembahasan soal tahun lalu. Jadi tadi itu dikerjakan bersama-sama ya. Jadi dalam satu video itu isinya bukan cuma aku sama temanku satunya. Teman kalian juga sih. Nah, jadi dengan ini terima kasih atas seluruh atensi kalian dari pertemuan pertama ya. Yang sudah nonton dan mengikuti sampai pertemuan ke-14 loh ini. Terima kasih, semoga dapat dipahami dan mohon maaf juga kalau misalkan ada banyak kesalahan ya, karena ekonometrik ini juga materinya atau matkulnya baru ya. Dulu kayaknya baru terus kayak susah gitu. Ternyata ya sebenarnya nggak terlalu susah kan ya. Terus juga kayak masih ada beberapa pengerjaan yang berbeda-beda gitu ya dosen. Jadi kayak bingung gitu. Jadi semoga adalah kebijaksanaan untuk penilaian ekonometrika kita nanti. Dan semoga juga yang aku jelasin ini semoga adalah langkah atau cara yang paling tepat gitu. Tidak perlu penyesuaian lagi. Semoga nggak menyesatkan itu caranya. Ini udah selesai semua. Aku juga bakal kangen sih kayak bikin feedback tiap akhir pekan. Dah lah, terima kasih semuanya. Kalian pengen lihat mukaku nggak? Enggak ya? Ya nggak apa-apa lah. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Ya, semoga dapat dipahami. Selamat menjalankan UAS dan semoga nilai ekonometrika kalian dan juga nilai-nilai kalian yang lain minimal aman dulu lah. Kalau misalkan bagus itu bonusnya. Jadi terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.